Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1689 Tata letak terakhir tahun 1689. Wang Xian berdiri di puncak kastil dan menghadap ke area bengkel pil kehidupan dan kematian yang seperti negeri dongeng. Melihat tumbuh-tumbuhan dan pepohonan spiritual, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia menggerakkan tubuhnya dan memetik semua ramuan spiritual dan buah spiritual yang matang. Tanda seru. Lokakarya pil hidup dan mati adalah faksi yang berada di urutan kedua setelah 5 kerajaan besar. Itu telah berdiri selama 70.000 hingga 80.000 tahun dan mengalami perubahan sejarah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat memelihara lebih dari 10.000 ahli di alam kosong tingkat 9 dengan semua sumber daya mereka. Tentu saja, mereka memiliki sumber daya yang cukup, tetapi tidak banyak orang jenius yang dapat menembus ke alam hampa tingkat 9 yang mendalam. Untuk menerobos kultivasi manusia, seseorang tidak hanya membutuhkan pil, tetapi juga kemampuan pemahaman yang kuat. Beberapa orang tidak dapat menembus tidak peduli berapa banyak pil yang mereka miliki. Jika semua ramuan ini diberikan kepada para murid Istana Naga untuk dikonsumsi, itu akan dapat secara langsung meningkatkan kekuatan Istana Naga ke tingkat yang mengerikan. Namun, untuk sementara aku harus meningkatkan kekuatanku satu tingkat. Wang Xian berpikir sendiri. Bos, semua ramuan dan harta di kota utama kehidupan dan kematian ada di sini. Pada saat ini, Mosa terbang. Sekelompok malang ini tidak memiliki banyak harta sama sekali. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan matanya dipenuhi dengan keinginan. Berikan padaku. Wang Xian mengulurkan tangannya dan mengambil cincin interspatial dari tangan Mosa. Ini. Pada saat ini, suara gagap Mosa terdengar. Apa masalahnya? Wang Xian menatapnya dan bertanya langsung. Bos, bisakah Anda memberi saya beberapa pil obat dan ramuan spiritual juga? Kekuatanku akan segera menerobos. Mosa menggosok tangannya dan bertanya pada Wang Xian dengan ragu. Tentang terobosan, Wang Xian mengangkat alisnya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Bagaimana situasi saat ini di 9 kerajaan dewa? Wang Xian menatap Mosa dan bertanya. Sebagai dewa iblis dari 9 kerajaan dewa, salah satu dari 9 dewa, dia memiliki otoritas besar di 9 kerajaan dewa. Jika Mosa dapat menggunakan kekuatan 9 kerajaan dewa di masa depan, banyak hal akan jauh lebih sederhana. Bos, 9 kerajaan dewa terdiri dari 9 suku. Mereka adalah 9 suku logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya. Kami milik suku dewa iblis, dan kekuatan kami dapat menempati peringkat 3 teratas di 9 kerajaan dewa. 9 kerajaan dewa memiliki total 14 ahli umur panjang, yang merupakan keberadaan terlemah di antara 5 kerajaan besar. Kini, posisi penguasa 9 dewa dikuasai oleh suku Dewa Petir. Dewa Guntur adalah tuan dari 9 dewa di 9 kerajaan dewa, jadi dia memiliki hak untuk memobilisasi semua kekuatan 9 dewa. Kekuatan Dewa Guntur seharusnya berada di level 4 umur panjang. Posisi pemimpin 9 dewa harus ditempati oleh mereka yang memiliki kekuatan. Mosa berkata pada Wang Xian. Level 4 umur panjang. Maka jarak antara kalian berdua cukup besar. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia masih ingin membiarkan Mosa mengendalikan 9 kerajaan dewa. Maka, akan sangat mudah baginya untuk menghadapi dinasti Phoenix di masa depan. Sekarang, sepertinya agak sulit. Bos, saya akan menerobos ke umur panjang tingkat kedua. Selain itu, selama saya memiliki sumber daya, saya akan dapat meningkat dengan cepat. Saya memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat umur panjang keempat dalam 100 tahun dan sepenuhnya mengendalikan kerajaan 9 dewa. Dalam 1000 tahun, aku, Mosa, memiliki kepercayaan diri untuk mencapai puncak umur panjang. Kata Mosa dengan tatapan membara. 100 tahun terlalu lama. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Bos, ada cara lain. Mosa ragu sejenak sebelum melanjutkan. Apa itu? Wang Xian mengangkat alisnya dan menatapnya. Ini untuk memberiku ramuan spiritual di lokakarya pil Life and Death. Setelah saya mengkonsumsinya, ditambah dengan semua sumber daya dari suku Dewa Iblis, kekuatan saya akan mencapai umur panjang tingkat keempat dalam 7-8 bulan. Pada saat itu,
Aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan penguasa 9 dewa saat ini dan menjadi penguasa kerajaan 9 dewa. Kata Mosa dengan percaya diri. Apakah kamu akan mengkonsumsi ramuan spiritual ini? Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Bahkan jika Wang Xian mengkonsumsi semua pil di sini, dia paling banyak memiliki kekuatan umur panjang level 3. Kekuatan ini sangat kuat. Namun, jika Mosa naik ke tingkat 4 umur panjang dan mengendalikan kerajaan 9 dewa, keuntungannya tidak akan ada bandingannya. Jika Mosa benar-benar menjadi tuan dari kerajaan 9 dewa, itu akan setara dengan dia mengambil kendali kerajaan 9 dewa secara tidak langsung. Ketika Mosa melihat Wang Xian tiba-tiba berpikir keras, ekspresi antisipasi keluar dari matanya saat dia menatapnya dengan saksama. Tentu, tapi saya harap setelah Anda mengkonsumsi ramuan spiritual ini, Anda akan dapat mengendalikan kerajaan 9 dewa. Wang Xian menatapnya dan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, bos. Menjadi tuan dari 9 dewa pernah menjadi keinginan seumur hidup saya. Jika saya bisa mencapai umur panjang tingkat keempat, saya pasti bisa mengambil posisi itu. Mata Mosa dipenuhi hasrat saat dia berbicara dengan tatapan berapi-api. Ini adalah ramuan spiritual yang matang. Di sini, Wang Xian menyerahkan semua ramuan spiritual ke Mosa. Bos, kamu akan menjadi bosku yang sebenarnya di masa depan. Biarpun mereka naga, aku tetap berani melakukannya dengan perintahmu. Mosa melihat cincin interspatial yang diserahkan Wang Xian. Matanya terbakar dengan gairah saat tubuhnya bergetar. Wang Xian tersenyum dan tidak keberatan. Langkah selanjutnya dari rencana itu adalah Istana Naga memasuki laut yang luar biasa. Kekaisaran Naga dan Phoenix akan mendirikan sebuah kerajaan dan Kekaisaran Naga dan Phoenix. Setelah pembentukan Kekaisaran Naga dan Phoenix, ada kemungkinan 80% bahwa mereka akan bertarung dengan Kekaisaran Phoenix. Pada saat ini, jika Mosa bisa mengendalikan 9 Kekaisaran Dewa, bahkan jika Kekaisaran Phoenix lebih besar dari Naga dan Kekaisaran Phoenix, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. 9 kerajaan dewa sangat penting bagi Kekaisaran Naga Phoenix di masa depan. Selain itu, saya harus menemukan markas Istana Naga di laut yang luar biasa. Wang Xian berpikir sendiri. Seluruh lautan luar biasa mengambil 1/4 dari wilayah tersebut. Ras binatang iblis lainnya di laut yang luar biasa diperintah oleh ras naga. Pada dasarnya, seluruh lautan adalah wilayah ras naga. Akan sulit bagi Istana Naga untuk menempati tempat di sini. Dia perlu menemukan tempat tersembunyi untuk perlahan mengikis kekuatan ras naga di lautan yang luar biasa. Sepertinya setelah masalah lokakarya Life and Death Pill dan lokakarya penempaan barang suci diselesaikan, aku harus pergi ke lautan luar biasa untuk menemukan area tersembunyi. Setelah saya menemukannya, saya akan kembali ke area yang luas. Wang Xian berpikir sendiri. Mosa, kumpulkan beberapa informasi tentang laut yang luar biasa untukku. Wang Xian memberi perintah pada Mosa. Dengan gerakan tubuhnya, dia memasuki sebuah ruangan di kastil. Iya bos. Saya berjanji untuk mengirimkan informasi kepada Anda sesegera mungkin. Mosa menjawab dengan keras dengan wajah bersemangat. Dalam waktu kurang dari 5 jam, Mosa mengirimkan semua informasi tentang laut yang luar biasa. Wang Xian mengambil informasi itu dan mulai membacanya. Bos, anggota klan api Lark ada di sini. Waktu berlalu dengan lambat selama lebih dari 20 jam. Pada saat ini, Feng Yun dan yang lainnya bergegas dari bengkel penempaan relik suci. Bengkel penempaan relik suci seharusnya memiliki banyak sumber daya. Seharusnya cukup bagiku untuk naik 1 level. Dia berdiri dan segera terbang keluar. Bab 1690 Benua Tengah 1690 diguncang. Tuan Muda Wang, semua harta dan sumber daya di seluruh puncak senjata telah diambil oleh kami. Saat Wang Xian terbang keluar, Patriark Feng Yun dan beberapa tetua dari klan burung pipit awan api berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat. Feng Yun Senior, tanda seru. Wang Xian tersenyum pada mereka. Saya telah mengambil semua sumber daya di lokakarya pil kehidupan dan kematian. Saya memiliki beberapa hal yang saya butuhkan. Juga, apakah kamu memiliki banyak ramuan dan ramuan spiritual di bengkel penempaan benda suci? Berikan semuanya padaku. Tuan Muda Wang, Anda tidak perlu memanggil saya senior lagi. Saya mendengar dari Dewa Iblis bahwa Anda telah membuat terobosan dan mencapai alam umur panjang. Tuan Muda Wang,
Tolong panggil saya Feng Yun. Feng Yun berkata dengan senyum di wajahnya saat dia menyerahkan satu demi satu cincin interspatial. Saya tahu ramuan dan ramuan spiritual sangat berguna bagi Anda, Tuan Muda Wang. Semua ramuan dan ramuan spiritual ada di sini. Selain itu, ada beberapa biji dan logam kelas umur panjang di sini. Sebagai faksi yang telah berdiri di benua selama hampir 100.000 tahun, harta mereka benar-benar mengejutkan. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam hal warisan, lokakarya Life and Death Elixir dan bengkel penempaan benda suci jauh lebih kuat daripada klan burung pipit awan api. Klan Fire Cloud Sparrow baru berkuasa kurang dari 2000 tahun. Dibandingkan dengan dua faksi utama ini, jarak antara warisan mereka sangat besar. Bahkan Feng Yun iri dengan harta karun di bengkel penempaan benda suci. Namun, dia tidak meninggalkan apapun dan menyerahkan semuanya kepada Wang Xian. Logam kelas umur panjang. Wang Xian mengambil cincin interspatial dan melihatnya sekilas. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketinggian Istana Naga membutuhkan material kelas umur panjang dan batu roh. Tidak ada kekurangan batu roh, tetapi bahan kelas umur panjang sangat langka. Bahan logam ini akan sangat berguna untuk peningkatan Istana Naga di masa depan. Simpan senjata lengkap untuk dirimu sendiri. Beri aku materi. Wang Xian menyerahkan beberapa barang kepada Feng Yun. Suku burung api telah menderita kerugian besar dalam perang ini. Paling tidak, mereka perlu meninggalkan beberapa sumber daya untuk mereka. Ada banyak senjata di ring interspatial. Itu cukup untuk menebus kerugian besar. Tuan Muda Wang, karena Anda tidak membutuhkannya, saya akan memberikan senjata ini kepada permaisuri. Setelah masalah selesai, aku akan melakukan perjalanan ke tempat permaisuri. Feng Yun berkata dengan gembira. Oke, Wang Xian mengangguk. Hidup dan Death Herb Garden dari Life and Death Elixir Workshop adalah surga yang cukup bagus. Kirim seseorang untuk menempati tempat ini dan buat persiapan untuk masa depan. Aku tahu. Saya sudah mengirim seseorang untuk menduduki puncak senjata. Ada formasi di sini di kebun ramuan hidup dan mati, jadi lebih mudah untuk menempatinya. Feng Yun mengangguk. Tuan Muda Wang, apakah Anda akan kembali setelah bisnis Anda selesai? Aku tidak akan kembali. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Setelah mengobrol sebentar dengannya, Wang Xian kembali ke kamarnya di kastil. Sementara itu, Feng Yun memimpin burung api untuk mengambil alih taman ramuan hidup dan mati dan kota utama hidup dan mati dari lokakarya eliksir hidup dan mati. Meskipun bengkel penempaan benda suci digunakan untuk menempa senjata, ada cukup banyak ramuan dan ramuan spiritual. Bahkan ada beberapa ramuan spiritual umur panjang. Ramuan dan ramuan spiritual ini, bersama dengan ramuan dan ramuan spiritual di cincin interspatial dari lebih dari 9.000 pembangkit tenaga listrik tahap kosong yang saya bunuh, cukup untuk level saya naik ke level lain. Setelah kembali ke kastil, Wang Xian memeriksa semua sumber daya dan membuat perhitungan mental. Sejak dia datang ke benua tengah, kekuatan tempurnya dari level 9 dari alam sitraf telah diangkat ke level 2 dari alam umur panjang. Itu adalah dorongan besar. Suruh Mosa untuk membawa ramuan itu. Baca terus informasi tentang laut yang luar biasa. Dia berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan membalik-balik informasi. Seiring waktu berlalu dengan lambat, berita tentang kepala ahli ramuan dari bengkel eliksir hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci yang memimpin semua murid inti untuk menyerang suku burung api dengan cepat menyebar ke telinga berbagai faksi. Ketika faksi-faksi itu mengetahui bahwa ahli senjata dan ahli kedokteran telah mengundang suku Dewa Iblis dan bahwa dua pakar umur panjang dari suku Dewa Iblis telah membelot, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Terutama ketika mereka melihat adegan yang dikirimkan oleh pengintai, semua wajah faksi besar dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan para dewa dari suku lain dari 9 kerajaan dewa juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa Iblis perkasa dari suku Dewa Iblis sebenarnya telah berlutut kepada seorang pemuda yang belum mencapai alam umur panjang. Dewa Iblis dapat dianggap sebagai salah satu pakar top di benua itu. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah master senjata dari bengkel penempaan benda suci itu benar-benar terbunuh di tempat. Pemimpin faksi yang telah ada selama 70.000 hingga 80.000 tahun langsung terbunuh. Setelah itu, berita dengan cepat menyebar ke telinga semua faksi di benua tengah.
Puncak senjata ditempati oleh klan Fire Cloud Sparrow. Dewa Iblis pergi ke kebun ramuan hidup dan mati dan diduga telah membunuh ahli pengobatan. Kebun ramuan hidup dan mati ditempati oleh klan Fire Cloud Sparrow. Berita satu persatu mengguncang seluruh benua tengah. Bahkan kaisar dari 5 kerajaan besar tahu tentang berita ini. Bagaimanapun, ini adalah penghancuran 2 faksi tingkat atas dan kematian seorang ahli umur panjang. Dan seorang pemuda misterius yang dikenal sebagai Tuan Muda Wang dan organisasi pembunuh di bawah Tuan Muda Wang memasuki pemandangan semua faksi utama. Patriark, kamu harus membuat keputusan untuk murid-murid kami. Para murid yang pergi untuk mendukung klan Fire Cloud Sparrow semuanya dibunuh oleh klan Crazy Fire Cloud Sparrow. Pada saat ini, di lautan api dinasti Phoenix, lebih dari 10 tetua berdiri dengan hormat di depan seorang wanita tua dan berkata dengan lantang. Wanita tua itu mengenakan jubah merah menyala, mengenakan mahkota di kepalanya, dan memegang tongkat merah menyala di tangannya. Dia diam-diam melihat informasi di depannya. Saya tidak mengharapkan akhir seperti itu. Nasib klan Fire Cloud Sparrow benar-benar bagus. Setelah beberapa menit hening, wanita tua itu perlahan berbicara. Kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Tuan Muda Wang yang misterius itu. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Itu Patriark. Selusin orang di depan segera menanggapi dengan hormat. Siapkan tandu. Aku akan pergi ke Istana Phoenix. Setelah beberapa menit hening, wanita tua itu berbicara. Patriark, apakah kamu akan memasuki istana untuk audiensi? Seorang lelaki tua bertanya dengan bingung. Para murid dari klan api suci kita tidak bisa mati sia-sia. Yang mulia Kaisar telah mengundang mereka untuk kembali ke dinasti Phoenix. Karena mereka tidak setuju, maka mereka bukan lagi orang-orang dari dinasti Phoenix kita. Membunuh tentara korps api suci dinasti Phoenix kita membutuhkan harga. Wanita tua itu perlahan berdiri saat dia berbicara. Di luar, kereta mewah yang ditarik oleh binatang berpendar terbang dengan cepat. 3 binatang berpendar berumur setengah langkah yang melonjak menarik kereta. Ketika wanita tua itu menaiki kereta, mereka dengan cepat terbang menuju istana Phoenix dari dinasti Phoenix. Pemilik istana Phoenix adalah kaisar kedua dari dinasti Phoenix saat ini. Paman Permaisuri Agung pertama pernah menggunakan garis keturunannya sendiri untuk membantu Permaisuri Agung memperkuat garis keturunannya, menyebabkan garis keturunannya sangat dekat dengan garis keturunan api Phoenix. Setelah Permaisuri jatuh dari kasih karunia, dia naik tahta dan menjadi kaisar dinasti Phoenix. Setelah naik tahta, kekuatannya meroket. Dia sudah mencapai umur panjang peringkat 4 lebih dari 1000 tahun yang lalu. Selama 1000 tahun ini, Kaisar Phoenix telah mengikat semua orang dan dengan kuat memegang seluruh dinasti Phoenix di tangannya. Permaisuri dinasti Phoenix telah menjadi sejarah di seluruh kekaisaran. Bab 1691-1691 Lautan Transendensi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai terobosan di level Anda. Karena Anda telah memahami aspek terkuat dari terang dan gelap, yin dan yang, 2 ekstrim yin dan yang semakin diperkuat. Kepala naga telah diperkuat. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperkuat kepala naga dengan ekstrim yin dan yang. Kepala naga telah diperkuat di bawah langit. Nama, Wang Xian. Tanda seru. Ras, Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Void Interpretation Level 7, Divine Dragon Transformation Level 3. Kristal Naga, 1.321.233,112764 miliar 100 juta miliar. Kemampuan supernatural, menguasai perlombaan air, memerintah perlombaan air di bawah levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, batu penggiling 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga dewa. Istana Naga, tingkat 3. Anggota Istana Naga, 20.133. View, aku naik level lagi. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di Life and Death Herb Garden, tersenyum saat merasakan kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya. Setelah Mosa membawa semua ramuan dan ramuan spiritual dari klan burung api dan sumber daya di bengkel penempaan benda suci,
dia telah naik level ke tingkat ketujuh dari alam tembus pandang. Tingkat ketujuh dari alam tembus pandang memiliki kekuatan tempur dari alam umur panjang tingkat kedua. Kekuatannya sekali lagi menerima dorongan besar. Selanjutnya, saya akan mencari tempat rahasia di lautan transendensi. Datang ke wilayah benua tengah sendirian bisa dianggap sukses total. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dengan gerakan tubuhnya, dia tiba di titik tertinggi kastil di Life and Death Herb Garden. Dia memindai sekelilingnya. Mosa berjongkok di bagian bawah dan menyerap semua jenis ramuan spiritual dan ramuan dalam hiruk-pikuk. Kekuatannya sudah naik ke tingkat kedua umur panjang dan masih meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Paling lama dalam 7 hingga 8 bulan, kekuatannya akan mencapai tingkat umur panjang keempat yang menakutkan. Ayo pergi ke lautan transendensi dan lihatlah. Wang Xian melihat ke arah utara sungai di Taman Ramuan Hidup dan Mati. Di ujung sungai adalah laut yang luar biasa, lautan terbesar di benua yang luar biasa. Itu juga merupakan wilayah tuan dari benua yang luar biasa. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berteleportasi sejauh 400 km. Daerah sekitar Taman Ramuan Hidup dan Mati adalah padang rumput dengan radius puluhan ribu kilometer. Tidak ada yang perlu dia selidiki. Setelah lebih dari 10 teleportasi berturut-turut, lautan yang sangat luas muncul di garis pandang Wang Xian. Sekilas, seluruh lautan memancarkan perasaan agung dan luas. Ombaknya setinggi beberapa ratus meter. Selain burung laut di langit, tidak ada kapal lain di seluruh samudera. Lautan adalah wilayah ras naga. Bahkan jika itu adalah 5 kerajaan besar, mereka tidak dapat berlayar di lautan tanpa persetujuan ras naga. Yin Yang dan 5 elemen mata naga. Murid Wang Xian sedikit berkontraksi. Mata naga Yin Yang dan 5 elemennya menyapu ke depan. Radius 400 km muncul dengan jelas di benaknya. Wang Xian berubah menjadi naga dewa dan memasuki lautan luas yang luar biasa. Tubuhnya bergoyang saat naga berenang di laut. Dasar laut yang indah muncul di hadapannya. Tubuh Wang Xian berenang dengan cepat. Ada beberapa binatang laut di sana. Wang Xian melihat ke depan dan melihat sekelompok binatang laut berkeliaran di dasar laut. Dia menyerbu ke depan secara langsung. Kekuatan naga yang kuat menyebabkan binatang laut mengapung di laut dalam ketakutan dan menyembah Wang Xian. Sebagai naga surgawi dari penguasa laut, Raja Laut, binatang iblis manapun yang lebih rendah dari Wang Xian di alam tidak berani bergerak setelah merasakan kekuatannya. Faktanya, Wang Xian sekarang mampu menguasai semua makhluk laut di bawah tingkat ketujuh dari alam tembus pandang. Bahkan jika ada naga surgawi, itu masih berada di bawah kendali Wang Xian di bawah aura drakoniknya. Dia terus terbang ke depan. Semua jenis makhluk padat di seluruh lautan yang luar biasa. Ada binatang laut raksasa dan semua jenis rumput laut. Saat dia berada di dekat laut, level monster laut tidak terlalu tinggi. Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat dia berenang bebas di laut yang luar biasa dengan begitu banyak binatang laut. Dia terus terbang ke depan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wang Xian telah terbang puluhan ribu kilometer di bawah laut. Ketika dia mencapai kedalaman, binatang iblis tingkat interpretasi kosong dan binatang buas kadang-kadang akan muncul. Dengan sekilas, dia bisa melihat beberapa dari mereka. Kekuatan makhluk di laut yang luar biasa itu agak di luar dugaannya. Jika aku memindahkan istana naga ke laut yang luar biasa, sumber daya dan binatang buas di sini akan cukup bagi istana naga untuk mencapai peningkatan kekuatan yang mengerikan. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah berenang lebih dari 50.000 kilometer, dia tidak menemukan spesies binatang iblis yang kuat. Istana naga pasti bisa pindah ke wilayah dekat laut. Dari posisinya yang berada di dekat laut, perlahan dia bergerak menuju laut pedalaman. Ada apa di depan? Saat Wang Xian terus berenang lebih dari 1000 kilometer, banyak puncak bawah air muncul di garis pandangnya. Ada ratusan gunung dengan kedalaman 10.000 meter. Ada lubang besar di setiap puncak. Jelas, itu adalah sarang. Di sekitar pegunungan, ada binatang iblis yang berukuran 2 meter dan terlihat seperti kuda laut. Seluruh pegunungan tampaknya menjadi domain dari binatang iblis. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju pegunungan. Binatang iblis mana yang berani melewati wilayah Raja Naga Alaster? Ketika Wang Xian terbang, binatang iblis kuda laut yang berpatroli terbang satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Wang Xian.
Raja Naga Alaster. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-kata binatang buas itu. Segera setelah itu, matanya menyala. Tubuhnya bergetar dan naganya mungkin menyelimuti lebih dari 10 binatang kuda laut. Tekanan yang kuat membuat mereka tunduk seketika. Apakah Raja Naga Alaster adalah anggota klan naga? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia adalah raja. Raja Naga Alaster adalah anggota klan naga besar. Dikatakan bahwa dia dikeluarkan dari klan naga karena melakukan kejahatan. 15 binatang iblis berlutut di lautan dan berbicara dengan hormat kepada Wang Xian. Mereka semua adalah binatang iblis di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong dan dapat dengan mudah diperintah oleh Wang Xian. Seberapa kuat Raja Naga Alstoy? Wang Xian sangat tertarik saat dia melihat puncak gunung terbesar di tengah pegunungan. Matanya berbinar. Umur panjang setengah langkah. Raja Naga Alstoy memiliki kekuatan alam umur panjang setengah langkah. Tubuh fisiknya yang kuat sangat menakutkan. 15 binatang iblis menjawab dengan hormat. Umur setengah langkah. Bawa aku ke sana. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Pemilik benua supernatural, makhluk paling kuat di benua supernatural. Wang Xian belum pernah melihatnya sebelumnya. Kali ini, dia bisa melihat perbedaan antara ras naga di benua supranatural dan ras naga dewa. Ya, Rajaku. 15 binatang iblis kuda skala laut segera membawa Wang Xian ke dalam gua. Wang Xian melirik pintu masuk gua di puncak gunung. Ada binatang iblis kuda berskala laut yang tinggal di dalamnya. Binatang iblis kuda bersisik laut adalah tingkat ke-9 dari tahap interpretasi kehampaan. Namun, di hadapan ras naga yang kuat, mereka hanya bisa menjadi bawahan, bahkan jika pihak lain adalah Raja Naga yang telah diusir oleh ras naga. Raja Naga Alaster ada di dalam. Sekelompok binatang iblis kuda berskala laut membawa Wang Xian ke tengah gua. Mereka menunjuk ke pintu masuk gua dan berkata, Bab 1692 Perlombaan Naga Tak Terkalahkan tahun 1692. Mengaum. Siapa yang mengganggu tidur Raja Nagaku? Dasar laut yang luar biasa itu terletak di tengah-tengah puncak gunung di dasar laut. Itu adalah puncak gunung terbesar. Tanda seru tanda seru. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang, suara agung dan dingin datang dari gua di puncak gunung. Apa yang telah terjadi? Siapa yang berani mengganggu Tuan Raja Naga Alaster? Pada saat ini, dari puncak gunung di sekitarnya, seekor binatang iblis kuda skala laut berukuran 5-6 meter terbang keluar dari gua. Ketika mereka melihat sosok Wang Xian, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatapnya. Siapa yang menggangguku? Di pintu masuk gua di puncak gunung tengah, leher dan kepala yang ramping terentang. Itu tampak seperti kepala kadal dengan sisik hitam di lehernya. Seluruh kepala dan leher berukuran sekitar 5 meter. Matanya yang dingin seperti ular berbisa, tanpa emosi apapun. Itu menatap Wang Xian dengan jijik dan mengukur tubuhnya. Tiba-tiba, secercah keserakahan muncul di mata Raja Naga Altair. Dia menatap tubuh Wang Xian dan memiliki keinginan untuk melahapnya. Aku lapar, aku bisa memakanmu. Dia sedikit terkejut dan dua sayap besar perlahan memanjang. Kedua sayap itu berukuran sekitar 10 meter dan memiliki tubuh yang agak kembung. Dia menatap Wang Xian. Dari makhluk ini, Raja Naga bisa merasakan hasrat dari garis keturunannya. Dia ingin melahap makhluk di depannya. Selain itu, dia memiliki firasat bahwa jika dia melahap makhluk di depannya, dia akan dapat berevolusi. Ini membuat matanya yang dingin dan tanpa emosi mengungkapkan sedikit semangat. Raja Naga, kami akan membantumu membunuhnya. Tepat ketika Raja Naga selesai berbicara, selusin kuda skala laut di tingkat ke-7 hingga ke-9 dari ranah interpretasi kosong segera berteriak dengan keras. Mulut mereka terbuka sedikit, dan serangan elemen air yang mengerikan sedang terjadi. Apakah ini ras naga dari benua supernatural? Sementara Raja Naga menilai Wang Xian juga menilai dia. Naga Asia elemen angin, umur panjang setengah langkah. Kristal surgawi yang dapat diekstraksi, 0,1. Wang Xian tercengang saat atribut Raja Naga muncul di benaknya. Kristal surgawi. Ini adalah energi yang lebih tinggi dari kristal naga. Saat alam seseorang mencapai alam umur panjang, kristal naga akan diubah menjadi kristal suci. Mata Wang Xian berbinar. Tingkat garis keturunan naga Asia elemen angin ini tidak rendah. Bahkan jika ditempatkan di alam semesta,
itu dianggap sebagai garis keturunan tingkat menengah. Mereka memiliki kesempatan untuk menyalakan api surgawi, memadatkan percikan surgawi, dan mendirikan kerajaan surgawi. Seperti yang diharapkan dari penguasa benua supernatural, ras terkuat. Dia berpikir sendiri, makhluk sembrono. Karena mereka berani mengganggu tidur Raja Naga, mereka akan menjadi makanan Raja Naga. Di sekitarnya, sekelompok binatang iblis kuda skala laut menyerang Wang Xian secara langsung dengan pedang air. Raja Naga Alaster mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan keluar dari gua. Ekor naganya, yang panjangnya lebih dari 10 meter, bergoyang. Dia menatap Wang Xian dari atas dan membuka mulutnya yang mengerikan. Lendir mengalir di dalam dan dia bersiap untuk melahap makhluk di depannya yang membuat darahnya berdenyut. Kamu mencari kematian. Ketika Wang Xian melihat lebih dari selusin kuda sisik laut menyerangnya, dia mengayunkan cakar naganya dengan lembut dan pedang air itu roboh. Tubuh mereka terbang langsung ke mulutnya. Tidak, Raja Naga, selamatkan kami. Merasakan kekuatan yang tak terkalahkan, lebih dari selusin kuda berskala laut meraung ketakutan. Apa? Murid berdarah dingin Raja Naga Alaster berkontraksi sedikit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meneguk, Wang Xian membuka mulut naganya dan menelan binatang iblis kuda skala laut secara langsung. Tidak diketahui dari mana kelompok binatang iblis ini mendapatkan kepercayaan diri mereka. Tubuhnya sudah mencapai 500 meter dan mereka benar-benar berani menyerangnya. Dia memandang Raja Naga di depannya dengan mengejek. Dengan lambaian cakar naganya, kekuatan hisap yang mengerikan tersedot ke arahnya. Umur panjang? Kamu adalah makhluk tingkat umur panjang. Berhenti, aku, Raja Naga dari klan Naga, adalah Raja Naga dari klan Naga. Jika kamu berani membunuhku, seluruh klan naga tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di benua yang luar biasa. Ekspresi Raja Naga Alstoy sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan hisap yang kuat. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Dia terus berteriak dengan dingin. Seperti yang diharapkan dari penguasa seluruh benua. Kesombongan seperti itu. Wang Xian memandang sikap arogan Raja Naga Alstoy dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Penangkap jiwa. Dia melambaikan matanya yang dingin dan menggunakan penangkap jiwa secara langsung. Berdengung. Energi menakutkan menyerbu pikiran Raja Naga Alstoy. Wajah Raja Naga Alstoy menegang dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Dia adalah naga terkenal dari daratan yang luar biasa. Seseorang benar-benar berani membunuhnya. Perlombaan naga. Ketika Wang Xian mendapatkan kembali semua ingatan Alstoy, dia mengucapkan dua kata dengan lembut. Dia duduk diam di dasar laut, mencerna kenangan Raja Naga Alstoy. Alstoy, murid dari ras air ras naga dan Raja Naga dari ras naga, dikeluarkan karena membunuh seorang murid ras naga. Dalam ras naga, ada 3 ras naga air, ras naga angin, dan ras naga api. Ketika ketiga ras mencapai alam umur panjang setengah langkah, mereka bisa disebut Raja Naga. Dari tahap pertama hingga tahap kelima umur panjang, mereka bisa disebut Kaisar Naga. Di atas umur panjang kelima, mereka bisa disebut Kaisar Naga. Di klan Naga, menurut ingatan Alstoy, ada Dewa Naga, tetapi Dewa Naga ini sepertinya tidak benar-benar mencapai cermin dewa. Di seluruh klan Naga, ada lebih dari 10.000 Raja Naga. Di atas Raja Naga, tidak kurang dari 5.000 naga tingkat umur panjang. Di seluruh benua yang luar biasa, semua ras binatang iblis harus mematuhi perintah ras naga. Bahkan beberapa ras binatang iblis tingkat umur panjang. Adapun binatang buas, di bawah tekanan kuat ras naga, mereka dapat dikendalikan secara langsung. Dengan kata lain, di seluruh lautan yang luar biasa, ratusan ribu binatang buas iblis di tingkat kekosongan yang dalam semuanya adalah bawahan ras naga. Fiuh. Waktu berlalu dengan lambat. Sebagai Raja Naga yang telah hidup lebih dari 6.000 tahun, dia memiliki banyak kenangan. 2 hari kemudian, Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Ada sedikit keterkejutan dan keheningan di matanya. Ada lebih dari 5.000 anggota klan naga yang berada di atas alam umur panjang. Ada lebih dari 10.000 dari mereka yang berada setengah langkah dari alam umur panjang. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Pantas saja klan naga dikenal sebagai penguasa benua. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Pantas saja Alaster tidak takut saat menghadapi dirinya sendiri.
Wang Xian sangat terkejut. Ada sekitar 100.000 anggota perlombaan naga. Mereka terlahir dengan kekuatan level 9 yang luar biasa. Setelah mereka berusia 50-an, mereka memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 4 yang mendalam. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Menurut apa yang dia ketahui, ada kurang dari 100 ahli umur panjang di seluruh gabungan 5 kerajaan. Betapa menakutkan, betapa menakutkan. Benua yang luar biasa, perlombaan naga tak terkalahkan. Bab 1693 berburu klan naga. Wang Xian terkejut saat dia mencerna informasi itu di benaknya. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Tak terkalahkan. Itu adalah deskripsi terbaik untuk klan naga. Namun, inilah yang membuatnya menarik. Tanda seru. Mata Wang Xian terbakar dengan semangat juang yang kuat. Sepasang mata naganya menatap tajam ke arah Raja Naga Alaster yang tak sadarkan diri di depannya. Dia membuka mulut naganya dan menelan Alaster ke dalam perutnya. Ding! Lahap naga abadi setengah langkah. Naikkan kristal suci 0,1. Gelombang energi agung dengan cepat memasuki tubuhnya dan kristal surgawi berubah menjadi kristal naga. Ketika Wang Xian melihat bahwa kristal naga telah meningkat 1%, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu meningkat 1% secara langsung. Bukankah itu berarti aku hanya membutuhkan 100 Raja Naga untuk meningkatkan kekuatanku? Aku bahkan dapat meningkatkan kekuatanku dengan melahap beberapa Kaisar Naga dari umur panjang tingkat pertama. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengerutkan bibirnya dan mata naganya berkedip. Naga dari benua supernatural memiliki garis keturunan naga surgawi dan termasuk dalam tingkat spesies naga. Namun, level spesies naga mereka tidak terlalu tinggi. Namun, itu tidak terlalu tinggi. Ada juga sejumlah besar energi di tubuh mereka. Wang Xian hanya berada di level 7 dari alam tembus pandang. Tidak aneh baginya untuk bisa naik level setelah melahap 100 naga berumur panjang setengah langkah. Sebelum aku mencapai level 4 di Istana Naga, aku tidak boleh memasuki lautan yang luar biasa. Selain itu, aku bisa berburu naga di laut yang luar biasa. Selama aku membunuh 100 Raja Naga, aku bisa naik level. Jika saya membunuh 1000 dari mereka, saya bisa naik level lagi. Wang Xian menemukan cara untuk naik level dengan cepat. Ini mirip dengan ketika Wang Xian pertama kali mendapatkan sistem tersebut. Dia lemah dan bisa naik level dengan melahap beberapa ikan kecil. Sekarang dia telah memasuki lautan transendensi, dia memiliki perasaan yang sama. Dia bisa naik level dengan melahap beberapa naga. Jadi bagaimana jika mereka adalah ras benua yang tak terkalahkan? Selama aku tidak bertemu dengan Kaisar Naga yang kuat dan Raja Naga, para naga tidak akan tahu bahwa merekalah yang melakukannya. Seperti kata pepatah, keberuntungan datang dari bahaya. Wang Xian mengertakkan gigi dan memutuskan untuk memburu naga. Menurut ingatan Raja Naga Alaster, ada Raja Naga puluhan ribu kilometer di depan. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengayunkan tubuhnya sepanjang 500 meter dan terbang lurus ke depan. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu. Dalam sekejap, jaraknya sudah 400 kilometer. Setelah itu, dia berkedip terus-menerus. Jarak puluhan ribu kilometer tidak terlalu jauh. Setelah memasuki wilayah Raja Naga lainnya, Wang Xian menatap lurus ke depan. Cepatlah, kalian sekelompok budak. Cepat dan siapkan makanan untuk Raja Naga Akele. Di depan mereka ada sebuah pulau. Di pulau itu, sekelompok binatang iblis mengaum pada manusia. Mata setiap manusia dipenuhi dengan ketakutan. Di antara mereka, ada beberapa binatang iblis brutal yang mengunyah mayat manusia dan menatap mereka. Raja Naga ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Tidak disangka ada lebih dari 100.000 manusia yang melayaninya. Wang Xian melihat ke bawah. Di samping pulau itu ada gunung berapi. Sosok lebih dari 20 meter tertanam di atasnya. Megah, kuat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Berdengung. Wang Xian berteleportasi dan muncul di samping naga api. Di bawah tatapannya yang heran, Wang Xian melambaikan tangannya dan melakukan penangkapan jiwa. Setelah itu, dia tidak mencerna ingatannya dan melahapnya secara langsung. Pada saat yang sama, aura naga yang kuat menutupi area seluas 400 km. Aura menakutkan langsung menyebabkan binatang setan dan manusia di pulau itu berlutut ketakutan. Raja Naga yang marah. Manusia sialan,
Cepat dan siapkan makanannya. Sejenis binatang iblis mirip buaya membuka mulutnya yang besar dan meraung dengan mata dingin. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan langsung menyelimuti mereka. Semua binatang iblis menegang dan langsung diseret ke laut, terbang menuju Wang Xian. Mengaum, Wang Xian menggeram dengan suara rendah dan melahap semua binatang iblis. Setelah itu, dia pindah dan berteleportasi ke tempat yang jauhnya 400 kilometer. Adapun manusia di pulau itu, mereka dapat melarikan diri tanpa binatang setan. Berkubu di dasar laut selama puluhan ribu meter, dia diam-diam menyerap kenangan Raja Naga ini. Sehari kemudian, dia berdiri perlahan dan terus terbang menuju kedalaman. Ras naga adalah sejenis makhluk dengan kecerdasan tinggi. Kecerdasan mereka tidak lebih lemah dari manusia dan mereka dianggap hidup berkelompok. Melalui ingatan Raja Naga ini, dia mendapatkan lokasi beberapa Raja Naga lagi. Selanjutnya, para naga punya hobi. Mereka suka mengumpulkan bahan bermutu tinggi dan ramuan spiritual. Setiap Dragon Lair memiliki banyak harta. Bagi Wang Xian, ini adalah panen besar tambahan. Melalui metode ini, Wang Xian diam-diam melahap satu demi satu Raja Naga serta naga yang berusia di bawah 10.000 tahun. Namun, dia sangat berhati-hati selama proses melahap. Dia pertama kali menyerap ingatan sebelum melahapnya. Ini untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak terduga. Dengan kekuatan naga saat ini, sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan istana naganya. Melalui metode ini, Wang Xian melakukan perjalanan beberapa juta kilometer di lautan luar biasa dalam 5 bulan. Dalam 5 bulan, dia telah membunuh total 80 Raja Naga. Ada lebih dari 200 naga di bawah Raja Naga. Dia hanya 1/10 dari jarak untuk naik level. Pada dasarnya aku telah membunuh semua naga yang lebih lemah di area luar. Seingat saya, ada beberapa tempat di mana komodo hidup berkelompok. Ada lebih dari 20 naga di sana. Wang Xian duduk di dasar laut dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Tempat di mana dia saat ini berburu naga berada jauh dari Laut Naga. Laut Naga adalah sarang para naga. Begitu dia ditemukan setelah perburuannya yang gagal, dia mungkin dikelilingi oleh ribuan naga yang kuat dalam beberapa menit. Dia tidak berani pergi ke Laut Naga, apalagi lembah naga di dalam Laut Naga. Namun, selain Laut Naga, ada dua tempat dalam radius ratusan ribu kilometer darinya. Kedua tempat ini milik surga. Ini mungkin sebanding dengan kebun herbal hidup dan mati. Namun, ada naga setingkat kaisar naga di kedua tempat itu. Adapun tingkat umur panjang, tidak ada informasi seperti itu dalam ingatan yang diperolehnya. Aku harus pergi dan melihatnya. Dengan kecepatanku, meski aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa melarikan diri tepat waktu. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia terbang ke kiri. Ada laut kristal dengan alga kristal tumbuh di dasar laut. Alga kristal bisa mencapai ranah umur panjang saat dewasa. Itu adalah ramuan spiritual yang sangat berharga. Menurut ingatan di benaknya, ada lebih dari 20 naga dan ras binatang iblis setengah langkah hingga umur panjang di sana. Ada ribuan binatang iblis seperti itu di lautan kristal. Segera, area yang memancarkan cahaya putih muncul. Cahaya putih datang dari dasar laut, tempat alga kristal tumbuh. Setiap alga kristal berukuran lebih dari 10 meter, dan yang di tengah memancarkan cahaya putih susu. Jika itu di jalan utama, itu pasti akan menjadi tempat yang akan diperjuangkan oleh kekaisaran. Tapi ini adalah wilayah ras naga, dan tidak ada kerajaan yang berani menginjakannya. Bab 1695 berada di tengah terobosan dan terluka parah. Ayo pergi ke lautan api. Wang Xian menjarah semua harta di seluruh lautan kristal. Di rumah kristal dua kaisar naga, Wang Xian bahkan menemukan cukup banyak material tingkat umur panjang. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke arah lautan api. Tanda seru. Gunung api berada di dasar lautan api. Di sana, ada gunung api yang sangat besar. Gunung Flaming tidak meletus. Ada puluhan naga api di sana. Jika lautan kristal di sini bisa dibandingkan dengan Life and Death Herb Garden, laut yang menyala bisa dibandingkan dengan puncak senjata. Itu bahkan lebih langka daripada puncak senjata. Surga. Di benua itu, sumber daya yang dikuasai oleh ratusan miliar manusia tidak sebanyak sumber daya yang dikendalikan oleh ratusan ribu naga. Inilah alasan mengapa naga begitu kuat. Wang Xian berpikir sendiri. Saat pertama kali menerima informasi tentang naga,
Wang Xian masih sangat terkejut. Sekarang, kekuatan para naga membuatnya sangat bahagia. Semakin kuat mereka, semakin cepat kekuatannya meningkat. Hanya dalam setengah tahun, dia akan dapat meningkat satu level. Dia akan memiliki kekuatan prajurit umur panjang tingkat 3. Dalam setahun, dia mungkin bisa meningkat ke level lain. Dalam 3 hingga 5 tahun, dia mungkin bisa memiliki kekuatan prajurit umur panjang level 8 atau 9. Wang Xian berpikir dengan gembira saat dia terbang menuju lautan api. Kecepatannya sangat cepat. Dengan tambahan teleportasi, dia tiba di area lautan api setelah lebih dari 10 jam. Ada gunung berapi raksasa yang berdiri di dasar laut. Dari jauh, seluruh lautan sangat merah. Gunung berapi itu menutupi area seluas 40 hingga 50 km. Di atas gunung berapi, ada pintu masuk. Lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh kura-kura berkepala dua yang menyala, dua kepala yang menyala, dan cangkang kura-kura sepanjang 7 hingga 8 meter di punggung mereka. Sepertinya akan meledak. Penyu berkepala dua yang menyala hanyalah binatang iblis dengan garis keturunan tembus pandang level 8. Sepertinya kekuatan naga di gunung berapi seharusnya sama dengan yang ada di laut kristal. Wang Xian menatap sekelilingnya dengan mata naga api yin yang. Dia tidak bisa melihat menembus bagian dalam gunung berapi karena kobaran api yang mengerikan. Ayo masuk. Dia menyapu pandangannya ke kura-kura berkepala dua yang menyala di sekelilingnya. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan terbang untuk melahap mereka satu persatu. Kura-kura berkepala dua yang berapi-api dengan garis keturunan tembus pandang level 8 tidak lagi mampu melawannya. Itu bahkan tidak menjerit. Setelah melahapnya, Wang Xian segera terbang menuju pintu masuk Gunung Flaming. Dia melayang ke pintu masuk dan melihat ke bawah. Sebuah ruang dengan radius 40 hingga 50 km muncul di garis pandangnya. Di dalam, lava api yang mendidih memancarkan suhu yang sangat mengerikan. Lebih dari selusin naga api berenang di dalamnya. Di kedalaman gunung berapi, ada beberapa sosok besar. Kamu bisa mati sekarang. Wang Xian mengayunkan sosok besarnya dan memasuki bagian dalam Gunung Flaming. Di lava api, lebih dari 10 anggota klan naga di tingkat Sitraf melihat Wang Xian terbang dan segera melihat ke atas. Makhluk apa ini? Seorang anggota klan naga melihat tubuh besar Wang Xian dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku tidak tahu. Dengan tubuh sebesar itu, tidak buruk menjadi gunung kita. Seekor naga di sampingnya berkata dengan samar. Mereka sama sekali tidak takut pada Wang Xian. Hehe, ketika Wang Xian mendengar diskusi mereka, ekspresi geli muncul di matanya. Naga dari benua transendensi sudah terlalu lama tak terkalahkan. Ledakan, tubuhnya berakselerasi dengan tiba-tiba. Mulut naga besarnya mulai menelan naga satu persatu. Dengan ukuran tubuh 800 meter, mulutnya bahkan lebih besar dari mulut mereka. Dengan satu mulut, dia melahap lebih dari selusin naga. Makhluk tercela, beraninya kamu memakan murid naga kami. Suara marah datang dari bawah. Seolah-olah seluruh gunung berapi akan meletus. Ledakan, 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 ledakan lahar ditembakkan ke segala arah. Satu persatu, tubuh memancarkan aura menakutkan terbang keluar dari lahar. Sungguh aura yang menakutkan. Wang Xian tertegun sejenak. Muridnya berkontraksi sedikit saat dia menatap selusin naga yang terbang keluar. 3 naga di tengah adalah yang terbesar. Mereka memiliki tubuh besar 50 meter dan sepasang sayap menyala sepanjang 100 meter. Ada 2 umur panjang tingkat ketiga, 5 umur panjang tingkat kedua, dan sisanya semuanya umur panjang tingkat pertama. Wang Xian merasakan gelombang aura yang menakutkan dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku sedikit ceroboh. Dia awalnya mengira bahwa anggota ras naga di sini mirip dengan yang ada di lautan kristal. Dia tidak berharap perbedaannya begitu besar. Sebenarnya ada 2 orang di tingkat 3 umur panjang dan 5 orang di tingkat 2 umur panjang. Sisanya juga berada di level 1 umur panjang. Namun, saya bisa berurusan dengan mereka. Jika saya melahap semuanya, saya dapat mengumpulkan setidaknya setengah dari kristal naga. Mata Wang Xian terbakar panas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Beraninya kamu membunuh murid nagaku. Aku akan mencabik-cabikmu. Semua anggota ras naga menatap Wang Xian, dan mata mereka dipenuhi dengan kebrutalan. Merasakan daya tarik dari garis keturunannya, lebih dari 10 anggota perlombaan naga menjadi semakin ganas. Mengaum, aku ingin memakanmu. Dalam sekejap,
seekor naga dengan umur panjang tingkat ketiga menyerang langsung ke arah Wang Xian. Api yang meledak dan matanya yang sangat dingin membuat Wang Xian sedikit terkejut. Ledakan, 5 elemen batu kilangan, Tiang Yin dan Yang. Wang Xian meraung keras. Batu kilangan 5 elemen dan Yin dan Yang Taiji muncul di atas dan di bawahnya, menutupi seluruh gunung berapi. Level 3 umur panjang, tidak heran kamu berani melahap anggota My Dragon Rache. Namun, ras nagaku adalah ras terkuat. Pergi ke neraka, dasar makhluk rendahan. Domain api peledak. Pembangkit tenaga ras naga ganas yang terbang merasakan tekanan dari batu giling 5 elemen dan kutub Yin dan Yang. Ekspresinya sedikit berubah. Namun, tatapan sinis muncul di matanya. Perlombaan naga sangat kuat bukan hanya karena mereka memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Tidak ada makhluk dengan level yang sama yang cocok dengan mereka. Bunuh makhluk sembrono ini dan beritahu mereka konsekuensi dari memprovokasi ras naga. Di lava, naga lain yang berada di level 3 umur panjang meraung keras. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan menyerang Wang Xian secara langsung. Domain api peledak. Domain api peledak. Serangkaian suara keras keluar dari mulut para naga. Mereka mengepakkan sayap besar mereka dan langsung menyerang Wang Xian. Apa? Merasakan penindasan domain? Wang Xian sedikit terkejut. Pilar api eksplosif. Naga tingkat 3 yang pertama menyerang memuntahkan pilar api dari mulutnya. Pilar api melesat ke arah Wang Xian, yang berada 10.000 meter di atas tanah. Mengaum, padam. Wang Xian membuka mulutnya dan api abu-abu keluar dari mulutnya untuk bertemu dengan pilar api yang meledak. Ledakan, ledakan. Api abu-abu itu seperti es, memadamkan pilar api eksplosif. Apa? Kamu benar-benar dapat memblokir pilar api eksplosifku. Melihat serangannya diblokir, naga umur panjang level 3 terkejut. Dia melebarkan matanya dan meraung. Sayap naga api. 2 sayap naga raksasanya mengobarkan api setinggi langit dan terus menyerang ke arah api abu-abu Wang Xian. Sayap naga api menghilang, begitu pula serangan Wang Xian. Setelah melihat adegan ini, Wang Xian mengerutkan kening dengan ekspresi serius di wajahnya. Bab 1696 mengalami terobosan dan terluka parah. Dia dalam masalah. Pada saat ini, Wang Xian tahu bahwa dia ceroboh. Mungkin karena dia naik level dengan cepat selama periode waktu ini yang membuatnya merasa bangga. Tanda seru. Sejak dia datang ke Laut Vulkanik, dia tidak pernah menempatkan naga di sini di matanya. Bahkan ketika dia melihat 2 pembangkit tenaga klan naga yang berada di level 3 umur panjang, dia tetap tidak menempatkan mereka di dalam hatinya. Itu karena, berdasarkan kekuatannya, dia berada di level 8 Citra Void Tier dan memiliki kekuatan tempur level 3 umur panjang. Selain itu, dia setidaknya bisa bertarung melawan 4 lawan dengan level yang sama dalam level 3 umur panjang. Namun, ini untuk makhluk lain dan tidak termasuk pembangkit tenaga listrik klan naga. Setelah tabrakan, Wang Xian benar-benar menyadari kekuatan klan naga. Itu bukan karena mereka menguasai banyak sumber daya, tetapi karena kekuatan mereka sendiri. Seekor naga setidaknya bisa berurusan dengan 2 manusia dengan level yang sama. Dibandingkan dengan anggota Istana Naga, mereka hanya sedikit lebih lemah. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melawan 2 peringkat 3 ahli naga Wanshu. Namun, di gunung berapi ini, itu adalah rumah ras naga. Sangat sulit baginya untuk membunuh 2 ahli naga Wanshu peringkat 3 dalam perang ini. Mengaum, bunuh makhluk tercela ini dan makan daging dan darahnya. Di posisi bawah, kaisar naga lain yang berada di level 3 umur panjang mengeluarkan raungan liar. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan menyerang. 5 kaisar naga lainnya yang berada di level 2 umur panjang mengikuti di belakangnya dan menyerang Wang Xian tanpa rasa takut. Sayap naga api mengepak dan sayap naga besar menutupi Wang Xian sepenuhnya. Tiang Yin dan Yang. Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Banyak pola yin dan yang muncul di sekitar tubuhnya untuk menangkis serangan sayap naga dari naga api. Batu api. Kaisar naga umur panjang tingkat 3 yang baru saja memulai serangannya mengibas-ngibaskan ekornya. Cahaya merah menyala jatuh ke lahar dan diaduk. Batuan api yang padat itu menyerang Wang Xian secara langsung. Gunung berapi dalam radius puluhan kilometer telah berubah menjadi medan perang yang menakutkan. Bang! 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 Serangan mendarat di diagram Taiji Yin Yang,
menyebabkan seluruh diagram bergetar dengan cepat. Retakan, retakan, retakan. Segera, retakan muncul di diagram Taiji. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi serius. Kerajaan naga di telapak tangan. Kepala naga di bawah surga. Tubuh naga 10.000 mil. Naga surgawi mengibaskan ekornya. Dia meraung 4 kali berturut-turut. Seluruh tubuh naganya mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Makhluk mengerikan dengan panjang setidaknya 20.000 meter memenuhi seluruh gunung berapi. Gunung berapi raksasa itu malah seperti rumah kecil. Aum, makhluk macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Spesies langit dan bumi. Ini jelas merupakan spesies surga dan bumi. Ada keinginan dalam garis keturunan saya. Jika kita melahapnya, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Seorang kaisar naga dengan umur panjang tingkat 3 menatap Wang Xian dengan kaget saat dia meraung keras. Kami para naga tidak terkalahkan. Jadi bagaimana jika mereka adalah mutan surga dan bumi? Di depan Mighty Dragon Rache, kita hanya bisa mati. Lahap mereka. Kaisar naga lain dengan umur panjang tingkat 3 dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat dia meraung keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Kaisar naga umur panjang tingkat 2 dan tingkat 1 di sekitarnya merespons dengan mengaum. Mengaum, mengaum, mengaum. Lebih dari 10 kaisar naga dari klan naga meraung ke langit pada saat bersamaan. Seluruh gunung berapi mulai mendidih. Domain api eksplosif, meledak. Domain api eksplosif, meledak. Semua kaisar naga meraung keras. Seluruh gunung berapi meletus sepenuhnya. Lava menyembur keluar dari dasar laut dan memenuhi seluruh ruang. Bang! Wang Xian mengangkat cakar naga raksasanya dan menyerang selusin kaisar naga secara langsung. Ah! Cakar naga yang menakutkan menyapu dan 3 kaisar naga yang berada di tingkat pertama umur panjang mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kekuatan fisik yang mengerikan dan kekuatan 5 elemen yin dan yang membuat 3 kaisar naga yang berada di tingkat umur panjang pertama tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka tewas seketika setelah terkena satu serangan. Bunuh para ahli ras nagaku. Setelah hari ini, ras nagaku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Kedua kaisar naga, yang berada di tingkat ketiga umur panjang, meraung marah saat melihat 3 ahli ras mereka yang mati seketika. Tidak ada seorang pun di seluruh benua transendensi yang tidak dapat dibunuh oleh ras naga kita. Ras nagaku akan mengkhianatimu dan mati. Raungan marah datang dari mulut Kaisar Naga. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Jika itu masalahnya, aku hanya perlu membunuh kalian semua. Niat membunuh yang kejam melonjak di hati Wang Xian. Pertempuran kali ini karena kecerobohan dan kesombongannya. Kesalahan sudah dibuat. Jika dia ingin melarikan diri sekarang, dia takut ras naga akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Orang harus tahu bahwa banyak faksi tahu bahwa dia telah berubah menjadi naga dewa. Begitu dia menjadi sasaran suku naga sekarang, perkembangannya di masa depan akan bermasalah. Akan baik-baik saja jika mereka tidak melihat wujudnya. Sekarang, mereka hanya bisa membunuh mereka semua. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuh kalian semua. Mangkuk sedekah 5 elemen yin yang. Wang Xian menggeram dengan wajah dingin. Hampir semua bentuk dharmanya dilepaskan. Kemurkaan ras naga. Di bawah, 2 kaisar naga, yang berada di tingkat umur panjang ketiga, menatap Wang Xian. Mereka juga dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh gunung berapi meletus dengan suara keras. Ledakan. Bumi berguncang. Dari luar, terlihat bahwa seluruh dasar laut tampak mengalami gempa berkekuatan 10 SR. Orang harus tahu bahwa ini adalah lautan dengan kedalaman 30.000 hingga 40.000 meter. Berdengung. Pilar api yang setara dengan kekuatan 4 hingga 5 bom nuklir yang dibebankan langsung ke Wang Xian. Mendesis. Wang Xian melihat pilar api yang sangat menakutkan ini dan menghirup udara dingin. Ruang kosong. Mangkuk sedekah 5 elemen yin yang di tubuhnya diaktifkan secara maksimal. Seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Pada saat yang sama, 2 cakar naga raksasa menyerang 2 ahli ras naga di sekitar Kaisar Naga umur panjang tingkat 3. Apa? Dia benar-benar menghindari gerakan ini. Kaisar Naga umur panjang 2 tingkat 3 terkejut ketika mereka melihat kekuatan letusan gunung berapi menembus gambar hantu Wang Xian. Berdengung. Mati. Ah!
Teriakan sakit terdengar. Kedua naga di sekitar Kaisar Naga umur panjang tingkat 3 diserang oleh cakar naga Wang Xian yang menakutkan. Bahkan Kaisar Naga umur panjang tingkat 2 terbunuh dalam satu gerakan. 5 tingkat 2 Kaisar Naga umur panjang terbunuh. 7 hingga 8 Kaisar Naga umur panjang tingkat 1 lainnya juga terbunuh. Wang Xian membuka mulutnya yang besar dan menelannya. Mati untuk kami, skala api Dragon Rache. Skala api Dragon Rache. Dua Kaisar Naga umur panjang tingkat 3 lainnya melihat pemandangan ini dan mata mereka sangat merah. Sayap mereka bergetar dan ekor mereka bergoyang. Timbangan api padat yang menutupi radius puluhan kilometer dibebankan pada Wang Xian. Pemandangan mengerikan itu seperti meteorit yang jatuh dari langit saat mendarat di sebuah kota di bumi. Bang, bang, bang. Serangan mengerikan menyebabkan mangkuk sedekah 5 elemen yin yang bergetar. Beberapa tempat yang terkena berturut-turut tercabik-cabik. 3 hingga 4 meter sisik api mendarat di tubuh Wang Xian, merobek luka besar. Bab 1697 Pertempuran putus asa. Menabrak. Sisik api mendarat di tubuh raksasa Wang Xian yang panjangnya lebih dari 20.000 meter. Darah segar menetes seperti hujan. Setiap skala api dapat merobek luka yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Serangan seketika menyebabkan tubuh Wang Xian dipenuhi luka. Tanda seru, mendesis. Merasakan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya, mata Wang Xian memancarkan pandangan yang menakutkan. Mangkuk sedekah 5 elemen yin yang benar-benar retak di bawah serangan dua Kaisar Naga dari tingkat ketiga suku naga umur panjang. Idola Dharma yang kuat yang hampir tak terkalahkan di antara level yang sama benar-benar rusak. Pergi ke neraka. Wang Xian mengayunkan ekor naga raksasanya dan langsung menyerang kedua naga api itu. Perisai naga api. Kedua Kaisar Naga meraung dengan keras. Perisai naga api yang berukuran puluhan kilometer didirikan untuk memenuhi ekor naga Wang Xian. Bang, bang, bang. Tabrakan yang mengerikan menyebabkan retakan muncul di perisai naga api. Pemusnahan 5 elemen. Pancaran 5 warna pada ekor naga Wang Xian berkedip-kedip. Kekuatan luar biasa dan pemusnahan 5 elemen berfluktuasi. Ini buruk. Makhluk macam apa orang ini? Dia bahkan lebih menakutkan daripada naga AS ketika mereka berada di level yang sama. Kedua Kaisar Naga itu terkejut. Mereka mengepakkan sayap besar mereka dan dengan cepat mengelak ke samping. Bang! Namun, kekuatan menakutkan Wang Xian mendarat di kedua Kaisar Naga. Kedua Kaisar Naga itu seperti lalat saat mereka menabrak dinding gunung berapi. Seluruh tubuh mereka tenggelam ke dinding. Wang Xian tersenyum dingin. Dia membuka mulut naga raksasanya dan menyerang langsung kedua Kaisar Naga. Kekuatan destruktif keabu-abuan dibebankan pada dua Kaisar Naga. Ah! Tidak peduli makhluk macam apa kamu akan mati hari ini. Tubuh kedua Kaisar Naga tertanam ke dalam gunung berapi, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut mereka. Mereka mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dan gelombang api berputar bergegas menuju kekuatan destruktif keabu-abuan. Dua pilar api yang berputar memblokir kekuatan dari 5 elemen. Aku adalah naga api, raja penguasa api. Api di dunia berada di bawah kendali saya. Api memasuki tubuh nagaku dan menyebarkan api nagaku. Kedua Kaisar Naga meraung keras. Rolling flames berkumpul di tubuh mereka. Seluruh gunung berapi tampaknya tertarik oleh kekuatan yang menakutkan. Lava tak berujung menyembur keluar. Dalam sekejap, tubuh kedua Kaisar Naga itu tumbuh ratusan kali lebih besar. Ledakan, ledakan, mengepakkan sayap mereka, kedua Kaisar Naga itu menyerang tubuh Wang Xian dari kedua sisi. Wajah Wang Xian serius. Cakar naganya mencakar salah satu Kaisar Naga. Cakar naga yang kuat dari 5 elemen dan yin dan yang hampir tidak bisa dihancurkan. Ketika mereka mendarat di tubuh Kaisar Naga, mereka segera mengikis potongan lava. Namun, ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Bang, bang, bang. Namun, setiap serangan dari dua Kaisar Naga mendarat di tubuh Wang Xian, merobek luka sepanjang ribuan meter. Batu kilangan 5 elemen. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia meraung keras dan mengaktifkan idola dharmanya, batu kilangan 5 elemen. Bang! Idola Dharma, batu kilangan 5 elemen, menggunakan senjata dan menyerang langsung kedua Kaisar Naga. Setiap kali mereka bertabrakan, itu seperti gunung berapi yang meletus. Dua Kaisar Naga, yang dilalap api, menyemburkan darah dari mulut mereka.
Makhluk terkutuk, semut terkutuk. Aku bersumpah akan merobek tulangmu dan mengulitimu hidup-hidup. Salah satu kaisar naga meraung dengan marah. Gunung berapi di bawahnya bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suhu yang mengerikan ditransmisikan dari dasar gunung yang menyala-nyala. Seolah-olah seluruh gunung berapi akan meletus. Ram, Wang Xian menempatkan cakar naganya pada 5 elemen yang menggiling idola Dharma dan menekannya dengan kuat. Bang, 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 5 elemen penggilingan idola Dharma retak perlahan. Namun, api di sekitar kedua kaisar naga runtuh dengan cepat. Retakan bahkan muncul di tubuh mereka. Salah satu sayap kaisar naga bahkan meleleh di bawah kekuatan kuat dari 5 elemen. Meledak. Kedua kaisar naga meraung keras. Seluruh gunung berapi berguncang lagi dan ruang di dalamnya mulai runtuh. Pertempuran antara Wang Xian dan yang lainnya seperti pertempuran yang mengakhiri dunia. Gunung berapi itu runtuh. Batuan lava di bawah seperti roket menakutkan yang ditembakkan langsung ke arah Wang Xian. Setidaknya ada ratusan ribu batu lava. Ekspresi Wang Xian berubah drastis saat melihat adegan ini. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan segera, ukurannya hanya belasan meter. Dia dengan cepat menghindari batu lava satu per satu. Namun, ada terlalu banyak batu lava dan hampir menutupi seluruh langit. Salah satu batu lava mendarat di tubuh Wang Xian dan dihancurkan olehnya. Namun, batu lava yang padat menyebabkan dia memuntahkan darah. Sungguh naga yang kuat. Wajah Wang Xian sedikit pucat. Sepasang mata naganya menatap tajam ke arah kedua kaisar naga. Sambil menggertakkan giginya, dia menerkam ke arah mereka. Edarkan 5 elemen, puncak api. Wang Xian menukik ke bawah. Pancaran 5 warna di tubuhnya mulai berubah dan akhirnya berubah menjadi naga dewa yang menyala-nyala. Saatnya bertarung dengan tubuh fisikku. Mata Wang Xian dipenuhi dengan amukan api saat dia mengedarkan api di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Kamu berani menuntutku? Pergi ke neraka. Kedua kaisar naga di lava melihat Wang Xian menukik ke bawah dan mengepakkan sayapnya dengan ganas. Sayap yang menyala membawa kekuatan gunung berapi. Lava berubah menjadi tombak panjang dan menusuk ke arah Wang Xian. Menekan. Api di tubuh Wang Xian bergetar. Aura tak terlihat menekan semua atribut api di angkasa. Apa? Monster apa ini? Kedua kaisar naga tampak malu ketika mereka melihat api di sekitar mereka telah benar-benar tenang. Kamu pikir kami naga takut padamu jika menyangkut kekuatan fisik? Kami adalah eksistensi terkuat di seluruh benua. Salah satu kaisar naga mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah Wang Xian. Sayapnya yang besar dan menyala memancarkan cahaya merah tua. Mengaum. Kaisar naga lainnya meraung dan menyerang ke depan juga. Mereka tidak takut dengan kompetisi kekuatan fisik. Bang! Tabrakan membuat mereka terbang mundur. Ekspresi Wang Xian berubah. Lagi pula, dia hanya berada di level ke-8 dari alam sitraf. Meskipun naga surgawi memiliki tubuh fisik yang menakutkan, alamnya terlalu tinggi. Selanjutnya, naga dari benua supernatural bisa dianggap sebagai naga yang lemah. Aku harus membunuh mereka. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata Wang Xian. Cahaya 5 warna pada cakar naganya berkedip-kedip saat cahaya dan kegelapan menyelimutinya. Itu sama untuk kepala naganya. Ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, sepasang tanduk naganya tampak sangat surgawi. Bang, bang, bang. Tabrakan dan pembantaian tubuh fisik adalah konfrontasi yang sangat kejam dan berdarah. Setelah beberapa tabrakan berturut-turut, tubuh kedua kaisar naga dan Wang Xian penuh dengan luka. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Xian memancarkan kekuatan cahaya redup, yang menyembuhkan lukanya. Dia tersenyum sinis dan terus menyerang kedua kaisar naga. Sialan, jika ini terus berlanjut, kita akan mati. Ketika kedua kaisar naga melihat bahwa Wang Xian secara bertahap pulih dari luka-lukanya, hati mereka tenggelam. Pergilah ke neraka, kalian sekelompok orang sombong. Wang Xian terbang mendekat, melambaikan cakar naganya, dan menyapu naga dewanya. Itu adalah bentuk konfrontasi fisik yang paling primitif. Bab 1698 dalam pertempuran sengit tahun 1698. Bang, bang, bang. Serangan tumpul terdengar di gunung berapi. Dari luar terdengar seolah-olah gunung berapi akan meletus. Cakar naga terkoyak, mulut naga terkoyak, dan ekor naga tersapu. Tanda seru tanda seru. Wang Xian dan dua kaisar naga gemetar saat mereka bertabrakan. Darah segar berceceran di mana-mana.
Dibandingkan dengan Wang Xian, kedua kaisar naga itu tampak lebih sengsara. Salah satu kaisar naga memiliki sayapnya yang meleleh selama pertempuran barusan, dan ada lebih dari 10 retakan di sayap lainnya. Semuanya dicabik-cabik oleh Wang Xian. Tanduk naga kaisar naga lainnya semuanya dirobek oleh Wang Xian. Adapun Wang Xian, dia jelas jauh lebih baik dari mereka berdua. Jika ini terus berlanjut, kita akan dibunuh oleh makhluk ini. Mengaum, kami adalah makhluk terkuat di benua ini. Tidak ada makhluk dengan level yang sama yang cocok dengan kita. Kedua kaisar naga masih meraung. Kemunculan Wang Xian menghancurkan kepercayaan mereka yang telah lama dipegang akan tak terkalahkan. Namun, jika mereka tahu bahwa Wang Xian hanya berada di level 8 dari Citra Void Tier, mereka tidak tahu apakah kepercayaan mereka akan runtuh sepenuhnya. Ledakan gunung berapi. Salah satu kaisar naga tiba-tiba melihat ke bawah dan meraung karena malu. Kaisar naga lainnya tampak ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Bang! Bang! Saat kedua kaisar naga dalam keadaan linglung, cakar naga Wang Xian mendarat di tubuh mereka dan merobek banyak luka. Kamu akan tinggal di sini hari ini. Kedua kaisar naga itu jatuh ke lahar dengan ekspresi marah. Tubuh mereka berguling dan terbang langsung ke lahar. Kamu adalah orang-orang yang akan tinggal di sini. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan terbang lurus ke bawah. Dia masih mengendalikan atributnya untuk menekan api di sekitarnya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Saat dia memasuki lava, dampak yang mengerikan ditransmisikan kepadanya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas kekuatan penekan api. Ini buruk. Mereka telah meledakkan gunung berapi. Mereka ingin membuat gunung berapi meletus. Gunung berapi yang begitu mengerikan telah meletus sepenuhnya. Ini serangan yang benar-benar membabi buta. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia tidak menyangka kedua kaisar naga itu begitu gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Api datang menerjang dan tubuh Wang Xian dikirim terbang. Dalam penglihatannya, seluruh planet tampaknya telah meledak saat lahar bergulir tak berujung datang menerjang. Apa jadinya jika gunung berapi dengan radius 50 hingga 60 km meletus total? Gunung berapi seperti itu yang telah terendapkan di dasar laut selama puluhan ribu meter bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gunung berapi samudera di bumi. Aliran api mengalir deras, dan dinding di sekitar api runtuh sepenuhnya. Wang Xian melihat kedua kaisar naga melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Mereka ingin melarikan diri. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia mengertakkan gigi dan langsung bergegas. Jika dia membiarkan mereka kabur, dia pasti akan menarik perhatian seluruh ras naga. Dia tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan menyerang kedua kaisar naga secara langsung. Lava yang dimuntahkan mendarat di tubuhnya, menyebabkan kulitnya memerah. Batuan lahar yang menyembur bertabrakan dengan tubuhnya, menyebabkan sisik naganya rontok. Apakah kamu pikir kita melarikan diri? Pada saat ini, kedua kaisar naga digantung di udara di atas dampak lahar. Mereka menatap Wang Xian dengan mata dingin. Ayo keluar semua. Ayo habis-habisan dan tenggelamkan dia. Mereka mengepakkan sayap besar mereka. Aliran api berkumpul di sekitar mereka. Dua kolom api ditembakkan ke arah Wang Xian dari atas. Licik. Wajah Wang Xian suram. Dia melihat gunung berapi yang meletus di dasar laut. Sambil menggertakkan giginya, dia menyerang ke depan. Kolom api mendarat di tubuhnya, menyebabkan sisik naganya rontok, memperlihatkan daging dan darah di dalamnya. Dia tidak mengelak atau memblokirnya. Energi naga di tubuhnya terkuras dengan cepat, menyembuhkan luka di tubuhnya. Hal bodoh. Ketika kedua kaisar naga melihat bahwa Wang Xian tidak mengelak sama sekali, mereka mengepakkan sayap naga mereka lebih cepat. Penangkap jiwa. Pada saat ini, mata naga Yin Yang dan 5 elemen Wang Xian memancarkan sedikit darah. Kekuatan penangkap jiwa menyerang langsung kedua kaisar naga. Kedua kaisar naga itu sedikit terpana. Serangan mereka melambat dan Wang Xian berteleportasi ke depan dua kaisar naga. Dia membuka mulutnya dan menelan kedua kaisar naga itu dengan paksa. Kamu ingin menelanku? Pergi ke neraka. Namun, ketika kaisar naga lainnya setengah menelan, sebuah serangan mendarat di tubuhnya. Seketika, Wang Xian berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia menahan rasa sakit dan menelan kaisar naga ke dalam perutnya. Aku akhirnya memusnahkan mereka. Kali ini, saya terlalu sombong dan ceroboh. Wang Xian menghela nafas lega di dalam hatinya.
Dia tersenyum pahit saat dia merasakan tubuhnya yang hancur. Dalam setengah tahun terakhir, dia terlalu sombong dan berpuas diri. Hari ini, dia telah memberinya pelajaran yang bagus. Dia hampir jatuh ke tangan dua kaisar naga. Naga di dunia ini tidak mudah dihadapi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, nyala api yang menjulang tinggi datang dari bawah. Ini menyebabkan senyum pahit Wang Xian membeku sepenuhnya. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Oh tidak, letusan gunung berapi di laut dalam radius 50 hingga 60 km menyebabkan kekuatan tumbukan yang tidak kalah dengan kaisar naga tingkat 3 umur panjang. Dengan tubuh rusak Wang Xian, sulit baginya untuk menahan serangan ini. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya dan bereaksi, nyala api menghantam tubuhnya. Tubuhnya hampir terkoyak dalam sekejap. Seluruh tubuh naganya terlontar dari permukaan air dengan kekuatan yang dahsyat. Kesadaran Wang Xian mulai kabur. Dia dengan cepat menggunakan aura naganya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Namun, luka di tubuhnya terlalu parah. Dia terbang jauh dengan sisa-sisa kesadarannya. Namun, dia tidak tahu berapa lama sebelum dia jatuh ke laut. Di bawah perlindungan dirinya, tubuh naganya menyusut hingga 1 meter. Ukuran tubuh ini mirip dengan yang dia menjadi naga suci belum lama ini. Seluruh tubuh naganya lebih seperti mayat yang membusuk. Letusan gunung tersebut menyebabkan tsunami dalam radius puluhan ribu kilometer. Bersamaan dengan gelombang tsunami, tubuh naganya juga melayang di permukaan laut. Nona, makhluk itu sepertinya sudah mati. Kita harus cepat. Tunggu Xiaoku. Itu masih hidup. Lihat, makhluk ini sangat imut, tapi lehernya sepertinya terluka parah dan belum pulih. Kakak ketiga, cepat datang ke sini. Berapa lama kami harus menunggumu? Di depan Golden Beach, tim besar berhenti di samping. Di pantai, seorang wanita lembut menggendong makhluk tak sadarkan diri dan berdiri di sana dengan seorang gadis pelayan di sampingnya. Di depan mereka, terdengar suara keras seorang pemuda. Aku akan kembali ke kereta. Wanita itu menatap tatapan tajam pemuda itu dan buru-buru masuk ke gerbong dengan makhluk di pelukannya. Apa yang kamu bawa? Jangan bawa barang yang berantakan. Pria muda itu memandangi makhluk di lengan wanita itu dan mengerutkan kening saat dia berteriak. Namun, wanita itu menundukkan kepalanya dan tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia dengan cepat masuk ke kereta. Sungguh langkah yang ceroboh. Jika kita pergi ke ibu kota kekaisaran dan memprovokasi iblis muda, klan keluarga kita juga akan menderita. Pria muda itu berkata dari belakang dan langsung kembali ke kereta.